معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat-nikmat yang ada tadi membuat kita semakin bersyukur dan semakin semangat untuk berada dalam majelis yang mulia ini, di mana pada majelis ini malaikat itu menaruh hormat pada orang yang ngaji, pada orang yang menuntut ilmu. Karena baginda Nabi SAW itu menyatakan tidaklah kita berkumpul di rumah Allah, dan di sini bentuknya kita berada dalam majelis ilmu. Kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari satu dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka itu akan mendapatkan ketenangan, dan juga mereka juga akan mendapatkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat juga akan mengelilingi mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat itu akan mengepakkan sayapnya untuk mereka, tanda ridho pada orang yang ngaji, tanda ridho pada orang yang mau menuntut ilmu. Dan juga Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka malaikat itu menaruh hormat pada orang yang ngaji, pada orang yang menuntut ilmu. Di antara bentuk menaruh hormatnya dijelaskan oleh para ulama, yaitu karena mengepakkan sayapnya tadi ini ibaratnya seperti burung, dan burung untuk sayapnya itu seperti tangan pada manusia. Maka kata para ulama, ini tanda Allah meridhoi mereka dengan mendoakan kebaikan pada orang yang ngaji, pada orang yang menuntut ilmu. Jadi mungkin-mungkin kita semuanya mendapatkan doa baik saking malaikat, yaitu doa yang penuh keberkahan bagi kita semuanya, dan doa yang penuh limpahan rahmat bagi kita yang hadir kesempatan malam hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan yang pertama bahasan Riyadhus Shalihin. Setelah pekan lalu kita membahas tafsir surat Yasin, dan dilanjutkan dengan pembahasan sebuah kisah yang nanti kami bawakan, yaitu tentang kisah kesabaran dari Nabi yang mulia, Nabi Ayyub alaihi salam. Baik, dibacakan hadis Riyadhus Shalihin nomor 1060. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik. Hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat orang yang terbiasa bolak-balik ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, maka saksikanlah bahwasanya padanya itu terdapat keimanan. Saksikanlah padanya itu terdapat keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itulah mereka yang beriman pada Allah. Al-ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan dikatakan oleh Imam Nawawi tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Namun lafaznya di sini lafaz dari Ibnu Majah. Kesimpulannya hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Al-Hafiz Abu Thahir itu menyimpulkan hadis ini hadis yang dhaif, dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, seorang ulama hadis di zaman ini, juga menyatakan sanad hadis ini dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Secara periwayatan, dari sisi periwayatan ini diriwayatkan oleh perawi atau orang-orang yang dinilai bermasalah. Karena Bapak Ibu-ibu perlu dipahami bahwasanya hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diriwayatkan oleh orang banyak. Dari Nabi SAW turun ke sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat yang menerima ayat Al-Quran itu banyak. Sehingga sangat mustahil ayat Al-Quran itu punya cacat. Namun ini berbeda dengan hadis dari Nabi SAW. Perlu ada pengoreksian, perlu ada penelitian, kecuali yang para ulama itu sepakat kita bisa menerimanya langsung, tidak perlu penelitian yang panjang. Walaupun para ulama juga ada yang menelitinya. Kalau hadis tersebut muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim yang menyebutkan hadis tadi, para ulama seolah-olah itu angkat tangan, mereka pasrah bahwasanya kedua penulis kitab hadis ini telah meneliti hadis dengan sangat-sangat baik. Kenapa hadis sampai ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah, ada yang valid, ada yang tidak valid? Sama seperti kita cerita. Jenengan cerita bahwa dari Wonosari misalnya sampai ke Panggang, itu beritanya bisa berubah. Oh, tadi siang ada yang kecelakaan. Ya, tadi siang itu ada yang kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Oh, bapak sepuh umur 60 tahun. Beritanya sampai ke Wara, itu nanti berita tersebut bisa berubah. Oh, itu tadi Cah Nom yang tadi kecelakaan. Bisa berubah nggak? Bisa berubah. Mungkin yang tadi lihat, ini salah lihat. Oh, ternyata orang yang nonton itu yang Nom. Kemudian dia bawa berita ini sampai ke Wara. Orang ini yang dikatakan kecelakaan. Orang yang menyaksikan berita tadi, ini ternyata orang yang bermasalah. Dia tidak meneliti dulu, lihat baik-baik ini siapa yang kecelakaan. Seperti ini saja kita tangkap berita, itu sudah salah dan sampaikan pada orang lain juga bisa salah seperti itu. Apalagi sering kita mendengar berita-berita di TV juga sama seperti tadi. Ya, kadang berita ini seperti ini bicarakan, oh tidak sesuai dengan yang ada di kenyataan. Ya, tidak sesuai yang ada di kenyataan itu seperti apa. Nah, dari sinilah
seperti ini saja ada yang keliru meriwayatkan, maka hadis juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang kurang tepat meriwayatkannya. Ada di situ perawi yang lemah, ada di situ yang bermasalah dari sisi dia menyampaikan berita, ada dari sisi ketika dengar hadis. Contoh sederhana, orangnya itu ngantuk saja, itu para ulama sudah bahas. Wah, ini pas ngaji, ya taruhlah malam Kemis. Wah, pas malam Kemis itu ngantuk-ngantukan. Ustadznya sampaikan itu haram, dia bawa pulang ke rumah itu jadi halal. Mungkin gak Bapak Ibu? Mungkin. Jenengan yang ngantuk loh ini. Penyampaiannya sudah benar. Sampai di rumah bisa berubah. Wah, kemarin tuh Pak Ustadz katanya ngomong itu masih boleh. Padahal saya sudah ngomong itu nggak boleh. Namun wah itu masih boleh. Yang nggak bolehnya itu nggak dia dengar, bolehnya yang dia dengar. Wah, ini saja orang seperti ini saja bisa bermasalah. Seperti ini saya kita dengar berita bareng-bareng. Maka kadang bisa di cross check, kita teliti ulang dengan nanya ke orang yang lain. Kemarin jenengan itu dengar berita gimana? Oh, saya dengar itu pas pengawasan, pas pengajian kayak gini. Orang 10 jawab sama, satu orang yang jawabnya beda. Oh, berarti orang ini yang ngantuk kemarin, ketahuan. Bisa diteliti seperti itu. Nah, ini makanya dari si periwayatan memang bermasalah. Namun para ulama katakan karena ada ayat yang mendukung hadis ini, yaitu surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang mengamalkan masjid Allah itulah orang yang beriman pada Allah. Berarti dari sisi arti atau makna dari hadis ini benar. Karena dapat dukungan saking ayat. Jadi masih bisa kita terima. Namun kalau jenengan misalnya dengar suatu hadis dari sisi periwayatan bermasalah, contoh hadis yang dhaif, ya hadis yang bermasalah, yaitu yang para ulama itu sebut ini termasuk dalam hadis maudhu'. Perawinya ini yang meriwayatkan perawi pendusta. Contoh hadis yang ini sangat masyhur sekali di tengah-tengah kita. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang kalau jenengan ngajak saya itu nuntut ilmu agama sampai ke negeri Cina, emangnya Cina sekarang agamanya apa? Coba perhatikan makna hadis ini baik. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sisi makna saja bermasalah. Mau lihat dari jalur periwayatannya juga bermasalah. Diriwayatkan oleh kata para ulama, ini diriwayatkan oleh perawi-perawi orang-orang yang bermasalah. Namun kalau mau lihat dari sisi makna bisa memang, yaitu walaupun jauh sampai ke Cina. Kenapa nggak sampai ke Arab gitu? Ya, kenapa sampai pakai Cina? Ya, kenapa nggak sampai ke Andalus? Andalus dulu negeri Islam. Ya, Andalus atau ke Afrika misalnya. Afrika banyak negeri Islam. Kenapa dipakai Cina? Nah, makanya, dari sisi ini, ya hadisnya itu bermasalah dari sisi periwayatan. Nah, kita lihat beberapa kesimpulan saking hadis. Yang pertama, monggo. Makna hadis di atas sudah ditunjukkan dalam ayat yang disebut surat At-Taubah ayat ke-18, sehingga maknanya tetap benar atau sahih. Jadi maknanya benar. Orang pokoknya kalau rajin ke masjid itu tanda dia beriman pada Allah. Ayat surat At-Taubah 18 tadi menyatakan demikian. Maka hadis tadi masih bisa diterima dari sisi maknanya. Kedua, siapa saja yang memakmurkan masjid dengan zikir, salat dan membaca Al-Quran, mereka lah orang yang beriman, ahli iman. Orang yang zikir, orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, semuanya dilakukan di masjid ini, maka mereka lah yang dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Maka di masjid itu tempat yang baik untuk kita untuk beramal. Makanya masjid itu asalnya bukan untuk urusan dunia, lebih-lebih lagi untuk cari keuntungan dunia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur
Nabi itu katakan, kalau kamu lihat ada orang yang jual beli di masjid, ya, ada orang yang beli di masjid, maka kalau kamu lihat pedagang semacam itu, katakan untuk pedagang tadi, mugi-mugi Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan. Mugi-mugi Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan, alias mugi-mugi bangkrut. Nabi SAW itu katakan, kalau kamu lihat ada orang yang dagang di masjid, kamu yang ngomong pada orang tadi, mudah-mudahan kamu dagangannya itu bangkrut. Maka di sini jadi kesimpulan para ulama, masjid tidak boleh untuk urusan dagang. Contoh sederhana, ada yang pernah tuku pulsa di masjid? Bakul pulsa itu cuma modal HP tok loh, ini bisa. Pesan berapa? Oh 10.000, oh ya sebentar tak kirim. Dari masjid. Wis tekan urung. Wis. Nyampe kan? Bayar juga situ ini. Mana susuannya? Dikembalikan juga ketika itu di masjid. Berarti dagangnya di masjid. Enggak boleh. Ada yang bisnis tanah, ada yang belantik. Ada belantik sini. Nawar-menawar di masjid. Piro ini harganya? Wah, pokoknya semennya terlalu mahal. Debat di masjid. Akhirnya pas harganya dibayar. Berarti tawar-menawar di masjid sampai pembayaran juga di masjid tidak boleh. Didoakan tadi loh oleh Nabi SAW, mugi-mugi bangkrut. Berarti berarti bangkrut. Hati-hati. Tujuannya apa di sini Nabi SAW katakan demikian? Memang di masjid bukan untuk perdagangan dunia. Kita di masjid untuk perdagangan akhirat, golek pahala, nambah amal. Sholatnya ditambah di situ, kita ngaji Quran, kita kaji Quran, kita cari untuk manfaat kita nanti dapat balasan di akhirat seperti apa. Bukan untuk urusan dunia, bukan untuk bisnis tadi. Intinya bukan untuk bisnis. Namun kalau hal yang dunia yang lainnya yang perlu dibicarakan, ada urusan di situ nggak masalah. Yang dilarang jelas di sini adalah untuk jual beli. Nyaur utang boleh nggak? Nyaur utang boleh nggak di masjid? Bisnis nggak nyaur utang itu? Bukan. Berarti masih boleh. Malah jenengan bilang itu jadi bisnis, berarti golek untung dari utang. Ini yang sudah kita bahas kemarin, masuk riba. Masih boleh. Arisan boleh nggak di masjid? Boleh. Boleh nggak ibu-ibu? Karena gaweannya arisan terus di masjid. Bukan masalah, boleh. Yang penting nggak nambah-nambah lagi. Arisan nambah ngerumpi 1 jam, arisan 5 menit. Dosanya 1 jam. Ya, arisannya tadi yang sifatnya boleh 5 menit aja dia dapat untungnya di situ. Namun 1 jam itu dosa loh. Ngerumpi, ngegosip, rasani wong, bicarakan orang terus. Senang tuh ibu-ibu bicarakan kayak gitu kan? Senang banget itu. Apalagi kalau sudah ada yang selingkuh, baru indikasi, baru tanda-tanda, belum. Wah, jadi pembicaraan itu, wah ini kayak gini-gini, dia kemarin gini loh. Jarene terus. Belum ada bukti. Itu sudah dosa loh hitungannya. Kalau kehormatan orang lain itu kita bicarakan, kita injak-injak tanpa ada bukti sama sekali. Apalagi nih kalau kaitannya dengan selingkuh. Ini hukumannya lebih berat lagi. Ya, kapan-kapan nanti kita bahas kisah Aisyah. Aisyah waktu itu pernah dituduh selingkuh. Nanti kapan-kapan saya bahas. Karena ini masalah ya hobinya ibu-ibu nanti yang dibahas. Gak masalah. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Dibahas ibu-ibu aja gak apa-apa.
biar pada tobat semuanya itu. Terus yang ketiga, hadis ini menunjukkan perintah sholat berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah itu termasuk sunanul huda atau petunjuk Rasul yang diperintahkan untuk dilaksanakan di masjid. Baik. Seorang sahabat, para sahabat dan juga Nabi SAW itu menyatakan yang namanya sholat berjamaah itu sunanul huda, petunjuk. Jadi kalau kita ikuti petunjuk ini kita selamat. Kalau kita tinggalkan petunjuk Nabi SAW ini kita jadi sesat. Maka hadis ini juga jadi dalil kita diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Namun sebagaimana saya tekankan kemarin, sangat ditekankan untuk bapak-bapak. Ibu-ibu kalau suami itu malas ke masjid, ngajak. Kalau enggak, jenengan dengan suami yang pergi ke masjid. Kalau suami cuma ya diajak terus nonton TV, nggak mau berangkat-berangkat, buat sekali-sekali itu dijewer suaminya. Nggak apa-apa. Soalnya suaminya yang lebih ditekankan, bukan ibu-ibu. Maka suami yang butuh dikeraskan untuk diajak ke masjid. Wong Nabi SAW saja ini, kalau ketahuan di zaman beliau, itu ada yang nggak berangkat ke masjid, ada yang nggak berangkat ke masjid, Nabi sudah siap kayu bakar. Ini bukan jewer loh ini. Siap apa? Kayu bakar. Nanti Nabi SAW suruh, kalian lakukan sholat isya saja duluan. Biar saya yang turun ke lapangan, siapkan kayu bakar. Kalau ada rumah yang ketahuan laki-lakinya nggak sholat Jumat, Nabi SAW yang bakar. Sampai Nabi suruh, sudah kalian lakukan jamaah duluan. Saya yang pergi turun untuk bakar rumah orang-orang yang tidak mau datang sholat berjamaah di masjid. Itu untuk bapak-bapak. Lebih dari sekedar jewer loh di sini. Jewer itu nggak masalah. Sekali-sekali nggak ibu ya? Ya, besok subuh. Soalnya kan sulit sekali kalau sholat subuh. Sekali-sekali jewer nggak masalah. Mas, tangis subuh. Nggak mau, ditarik kupingnya. Paling suaminya nanti muring-muring lagi. Baik, yang keempat. Memakmurkan masjid termasuk amalan paling mulia dalam Islam. Memakmurkan masjid termasuk amalan yang paling mulia dalam Islam. Bagaimana memakmurkannya? Lihat di halaman nomor 5. Memakmurkan masjid ada dua bentuk, yaitu memperhatikan luarnya, seperti memakmurkan dan menjaga kebersihan masjid. Jadi dari sisi masjidnya kita makmurkan. Masjidnya itu dibersihkan, masjidnya itu dijaga dinding-dindingnya bersih, masjidnya itu dirawat, sekitarnya, lingkungan sekitarnya itu dijaga. Penting ini. Ini termasuk memakmurkan masjid. Selain ngisi jamaah untuk menegakkan sholat berjamaah di dalam masjid, ini lebih utama lagi. Kenapa di sini jaga kebersihan penting? Karena Nabi SAW dahulu sangat perhatian sekali kepada orang yang jadi tukang bersih masjid. Pernah ada yang biasanya bersihkan masjid, Nabi SAW tahu dia itu sudah meninggal dunia, dan para sahabat tidak mengabarkan pada Nabi SAW, tidak mengabarkan kepada beliau kalau yang tukang bersih masjid ini meninggal. Rasulullah marah. Kenapa kalian tidak kabari saya? Tukang bersih itu meninggal dunia. Kemudian orang-orang beritahu, Rasulullah dia sudah dikuburkan. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah di kubur. Jadi boleh sholat jenazah itu dilakukan ketika jenazah sudah dikuburkan. Ini keadaan darurat karena ada orang-orang yang belum sempat menyolatkan jenazah tadi. Kenapa masih dibolehkan ini dilakukan di kubur? Karena memang sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sehingga kita lakukan sholat jenazah di kubur boleh. Ini bagi yang telat, misalnya anaknya sakit Sumatera baru datang, sudah dikuburkan. Boleh nggak dia sholatkan? Boleh. Datang ke kubur, tetap menghadap kiblat, ya, dengan posisi sama seperti melakukan sholat jenazah, kemudian lakukan sholat jenazah di situ. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW tadi.
pada tukang sapu, pada tukang bersih masjid. Dan ini tanda, kata para ulama, kebersihan masjid itu perlu diperhatikan karena Nabi SAW sampai menyayangi tukang bersih masjid tadi. Nah, ini dari sisi luarnya. Kita membuka masjid dan kita jaga kebersihan masjid. Terus. Dan memperhatikan ruh di dalamnya, seperti menjaga agar masjid digunakan untuk sholat, zikir, amalan sunnah, hingga diadakannya majelis ilmu. Juga masjid itu perlu dimakmurkan tadi, suruh orang-orang sholat di situ, ada orang yang baca zikir di situ, ada juga yang melakukan amalan-amalan sunnah, misalnya sholat sunnah, sholat tarawih. Misalnya juga kita hidupkan dengan puasa-puasa sunnah, ngajak jamaah-jamaah untuk buka puasa di masjid atau ngajak mereka untuk melakukan puasa sunnah. Contohnya apa? Senin Kemis. Contohnya lagi puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Contohnya lagi melakukan puasa Daud atau melakukan puasa Arafah, puasa Asyura. Ya, ini dianjurkan dan boleh takmir ngajak jamaahnya seperti itu. Juga sini sampai mengadakan majelis ilmu. Artinya majelis pengajian seperti ini butuh kita hidupkan di masjid-masjid kita. Jangan hanya cuma sekedar sholat. Karena dengan majelis ilmu itu yang lebih mendatangkan kebaikan dan lebih menyadarkan kita supaya lebih lagi memperhatikan ibadah. Karena biasanya kalau masjid itu tidak ada majelis ilmu seperti ini, jamaahnya sedikit. Masjid itu nggak ada majelis pengajian, jamaahnya kurang perhatian dengan masjidnya. Makanya butuh masjid-masjid kita itu ada pengajian-pengajian, entah itu setiap hari misalnya kalau ada yang mampu, entah itu setiap pekan sekali, atau mungkinlah kalau sulit datangkan pembicara yang mungkin setiap selapan. Nih, setiap selapan malam Kamis apa gitu mau diadakan ya monggo. Yang penting kita berusaha untuk menghidupkan majelis kita, masjid kita dengan majelis-majelis ilmu. Terus yang keenam, ingatlah, iman itu sumber kebahagiaan. Karena tadi disebutkan iman, kalau kita memakmurkan masjid itu adalah tanda kita beriman. Ingat, kata para ulama, iman itu sumber kebahagiaan. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kedudukan tinggi, bukan dengan jabatan, bukan dengan banyak tabungan, dengan banyak harta. Namun kita bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu dengan iman. Makanya Nabi SAW menyatakan laisal ghina an kasratil alat. Ghina, kaya itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Walakinnal ghina nafs. Namun yang namanya kaya itu dengan hati yang selalu merasa cukup. Jadi semuanya kembali kepada hati. Dan di hati ini ada iman kita. Makin iman itu makin kuat, orang itu makin berbahagia. Bukan dengan kekayaan. Karena kalau kekayaan itu standar bahagia, Fir'aun dan Qarun itu orang yang paling bahagia di muka bumi. Fir'aun dan apa tadi? Qarun. Ini orang-orang kaya di masa silam, namun mereka hancur. Gara-gara mereka itu durhaka pada Allah, tidak punya iman. Seandainya jabatan itu yang jadi standar kebahagiaan, raja-raja itu yang lebih bahagia daripada kita-kita. Namun ada raja-raja yang sengsara, punya harta malah mereka nggak puas, punya kemewahan malah mereka itu nggak tenang hidupnya. Sampai-sampai para ulama itu katakan, mau bandingkan raja dengan kita-kita yang beriman. Andai saja orang kaya seperti raja itu tahu kebahagiaan yang ada pada orang-orang yang beriman, tentu mereka akan cabut kebahagiaan itu dari diri-diri kita. Kata para ulama seperti itu. Maka kalau jenengan diberikan iman, diberikan jalan untuk nambah iman, ngaji seperti ini, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jadi kebahagiaan kita semua, bukan kebahagiaan di akhirat saja, di dunia ini standarnya juga kita bisa bahagia dengan iman. Selanjutnya kita lihat mutiara nasihat. Sengaja di sini kami bawakan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dan ini dikenal sangat-sangat penyabar. Dan sengaja kami susun ini karena lihat kisahnya yang bagus.
Biar kita itu yang selalu merasa hidup susah, ini bisa terhibur dengan kisah ini. Ini baru kisahnya separuh. Nanti edisi berikutnya, insya Allah baru nanti kita akan lengkapi dengan lanjutan kisahnya secara lebih lengkap. Dibaca. Nabi Ayub sang penyabar. Nabi Ayub berasal dari Rum atau Romawi. Rum Romawi di Eropa sana ya. Di Eropa sana. Sekarang itu Itali. Terus. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Aqbal bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Berarti masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ditarik garis keturunannya itu dari Nabi Ibrahim. Dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga. Kalau ditarik garis keturunannya itu sampai Nabi Ismail. Ismail itu bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Terus. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tariq At-Tabari. Kitab Tariq At-Tabari. At-Tabari itu pernah, ini ulama besar di masa silam. Dia pernah nantang para sahabatnya. Mari kita tulis kitab tarikh yang mengisahkan kisah dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dari penciptaan manusia sampai zamanku saat ini, yaitu zaman Imam At-Tabari. Ketika itu murid-muridnya itu menjawab, umur kita itu bisa habis gara-gara cuma nulis. Umur kita itu bisa habis gara-gara cuma nulis. Kalau sekarang berarti umur kita sudah habis gara-gara ngaji. Lalu ya, ketika itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu katakan, kalian tuh semangatnya lemah sekali. Ini bilang murid-muridnya dahulu. Kalau dia ketemu dengan kita zaman ini, dia bilang, kamu lebih malas lagi. Ini baru dengan murid-muridnya yang dulu. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari katakan, kalian kok malas sekali. Kalau dengan kita saat ini, berarti apa perkataannya? Super malas. Karena dulu masih lebih rajin. Namun seperti itu nggak mau. Akhirnya jadi kitab tarikhnya ada, namun tidak sebanyak seperti rencana dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Terus. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayub bin Mus bin Rawil bin Al-Is bin Ishaq bin Ya'qub. Berarti keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub di atasnya siapa? Ibrahim. Hah? Ishaq. Ya, Nabi Ya'qub, ya di bawah Ya'qub ada Nabi siapa? Di bawah Nabi Ya'qub. Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan-kapan juga cerita Nabi Yusuf yang ganteng itu loh ibu-ibu. Ya. Terus. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Kalau ibunya keturunannya juga bagus. Ibunya itu keturunannya Nabi Lut alaihissalam. Terus. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Ya'qub. Istri beliau itu putri dari Nabi Ya'qub, namanya Laya. Laya. Terus. Sedangkan yang paling masyhur, nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub. Ya, keturunan Ya'qub juga, namun dari masih cicitnya ke bawah, namanya Rahmah. Ya, namanya Rahmah. Ini yang paling terkenal. Jadi Nabi Ayub istrinya itu namanya Rahmah. Nanti kita akan lihat kisah istrinya seperti apa. Istrinya itu taat kepada Nabi Ayub. Sangat menjaga Nabi Ayub walaupun dalam keadaan susah. Terus Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bersama nabi lainnya pada ayat yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, situ semua disebutkan tentang nabi-nabi. Dari Nabi Nuh, para ulama itu katakan ada nabi, ada rasul. Nabi yang pertama itu Adam. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan bapak manusia itu adalah Nabi Adam. Ya, artinya kita semuanya itu berasal dari keturunan Nabi
Adam, dan para ulama katakan bapak yang kedua juga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena ketika terjadi banjir bandang besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, semua manusia di muka bumi itu mati. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan pengikutnya saja. Ya, yang selamat cuma Nabi Nuh dan pengikutnya, dan semua garis keturunan nantinya berasal dari Nabi Nuh turun ke bawah. Makanya para ulama sebut Nabi Nuh itu bapak kedua, di samping sebagai rasul yang pertama, dan termasuk nabi dari yang termasuk nabi-nabi ulul azmi. Terus, dulunya Nabi Ayub terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai. Dalam hal jumlah tak ada yang bisa menyainginya. Jadi kalau lihat di daerah beliau dulu, di saat beliau itu tinggal, beliau punya kekayaan yang sangat banyak. Tidak ada yang menyaingi kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Terus, beliau juga memiliki tanah yang luas di negeri Batnia. Mungkin yang sekarang ini disebut Bosnia, ya, Bosnia. Terus, yang termasuk daerah Huran. Terus, Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Salah satu riwayat sebutkan anak dan putra dan putrinya itu jumlahnya 26. Saya nggak tahu nih cuma dari rahmat tadi ataukah ada istri yang lain. Namun disebutkan riwayatnya seperti itu. Ada riwayat yang menyebutkan anak keturunannya 7 laki-laki 7 perempuan. Totalnya berarti berapa? Lebih daripada pemain bola loh. Sudah ada cadangan 3. Ya, 14. Banyak anak itu banyak masalah atau banyak rezeki? Ya kalau semuanya ngeyel ya memang. Intinya nggak perlu khawatir kalau bapak ibu-ibu itu punya banyak anak. Kadang persepsi kita menganggap bahwasanya anak itu perlu dibatasi. Namun Nabi SAW itu sangat bangga sekali dengan banyaknya pengikut beliau nanti pada hari kiamat. Kata para ulama, ini anjuran untuk punya banyak anak. Ini anjuran untuk punya banyak anak. Minimal berarti berapa ibu-ibu? 3. Hah? 16. Pokoknya banyak. Terus, Nabi Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Sudah kaya, baik, bertakwa, juga sering bantu orang miskin. Terus, beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum duafa, dan ibnu sabil atau orang yang terputus perjalanan. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak Allah. Dia jadi orang kaya namun nggak sombong. Kalau orang kaya yang sombong, ada orang miskin tetangganya dia nggak perhatikan. Kalau ada yang butuh-butuh seperti anak yatim, ya, janda, duafa, ya, dia nggak perhatikan. Namun Nabi Ayub mencontohkan pada kita, kekayaan itu tidak membuat beliau itu lalai. Beliau manfaatkan kekayaannya tadi untuk ya membantu orang-orang yang susah, yang butuh akan bantuan. Terus setelah itu Nabi Ayub diuji penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semua pada sirna. Coba lihat, langsung kondisinya berubah 180 derajat. Tadi kaya, hartanya habis semuanya. Tadi punya sapi, kambing, unta, keledai, semuanya habis. Tanahnya juga semuanya habis. Saya ingin tanya pada ibu-ibu, kalau kondisinya seperti Nabi Ayub seperti ini, suaminya dulu di atas loh ini, di atas, kemudian dibuat balik, jadi di bawah, jatuh miskin, masih mau dengan suaminya? Ini jaya loh, di atas nih jaya ini. Ini lagi jaya-jayanya. Tiba-tiba Allah ganti semua, Allah putar semuanya, dibalikan. Jatuh miskin.
Ditambah lagi di sini ya. Dilanjutkan lagi, coba dilanjutkan. Ia pun terkena penyakit kulit, yaitu judab, kusta atau lepra. Coba tambah lagi punya penyakit kulit. Mau ngurus suami kayak begini? Orang kompak loh jawabnya. Enggak kompak ini. Walaupun di sini sebenarnya para ulama kritisi jenis penyakitnya di sini yang tepat tidak ditentukan seperti ini, kata seorang ulama pakar tafsir zaman ini, yaitu penulis kitab Adwaul Bayan, Syekh Al-Amin As-Saghiti. Beliau katakan penyakitnya tidak bisa ditentukan seperti ini. Artinya dia punya penyakit yang berat lah. Kalau di sini Ibnu Katsir ini mengatakan seluruh tubuhnya itu sakit. Yang selamat itu cuma organ tubuh bagian dalam dan mulutnya saja, lisannya, lidahnya saja yang selamat. Semua bagian luar itu penuh sakit. Coba dilanjutkan lagi. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan. Nah, hatinya yang selamat, lisannya juga selamat. Terus. Yang beliau gunakan untuk banyak berpikir kepada Allah sehingga dirinya terus terjaga. Lisannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Susah punya penyakit seperti ini namun tetap rajin zikir. Tetap rajin zikir. Kita kalau sudah di rumah sakit biasanya itu banyak ngomel saja. Ya, banyak ngomel, wah sedikit-sedikit ini enggak tahan. Nabi Ayub contohkan pada kita sikapnya enggak seperti itu kalau kita lagi hadapi musibah. Mumpung Allah selamatkan lisan, mumpung Allah selamatkan mulut kita ini, mulut ini yang digunakan untuk berzikir. Badannya sakit, ya ini saja yang sakit. Kalau lisannya itu selamat, maka lisannya ini yang digunakan untuk berzikir. Terus. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub sehingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Semua orang pergi dari Nabi Ayub. Gak ada yang mau tinggal dekat-dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Gak tahu tempatnya di mana, pokoknya dia pergi menjauh. Terus. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayub atas perintahnya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Istrinya ketika itu tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ini saya nggak tahu kalau ini di zaman kita saat ini loh. Makanya tadi saya katakan, ibu-ibu masih mau nggak sama suami seperti ini? Lihat Nabi Ayub, kondisinya parah seperti ini, istrinya nggak mau tinggalkan suaminya. Istrinya nggak mau tinggalkan suaminya yang jatuh miskin, punya penyakit. Walaupun di sini dinyatakan istrinya juga capek ngurus Nabi Ayub alaihissalam. Sampai-sampai, namun tetap dia urus suaminya, namun minta orang lain, sudahlah kamu yang urus, nanti saya bayar kamu untuk ngurus suami saya. Maksudnya untuk beri makan, kalau dia butuh sesuatu. Di sini istrinya Nabi Ayub yang melayani. Dan dia minta orang lain untuk jadi pekerja juga untuk mengurus suaminya. Terus. As-Sudi menceritakan pula bahwa Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat-sangat kurus tanpa daging. Dia tanpa daging, kurus kering. Hingga urat syaraf dan tulangnya terlihat. Tulang dan urat syarafnya itu terlihat. Ini bayangan penyakitnya seperti itu. Lalu ketika setan menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayub alaihissalam menyatakan, segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Dia mengatakan ketika setan itu menggodanya, karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya setan itu rayu-rayu Nabi Ayub atau setan yang menghancurkan harta-hartanya tadi. Ketika setan goda dia, sudahlah kamu ngapain untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Ayub itu katakan kepada setan yang menggodanya, Alhamdulillahilladzi akhadhaha, Alhamdulillahilladzi a'taha wa akhadhaha. Nabi Ayub itu mengatakan segala puji bagi Allah. Dia masih mengucapkan Alhamdulillah. Padahal jatuh miskin ini. Dia masih mengucapkan lagi Alhamdulillah. Padahal punya penyakit berat seperti ini. Dia masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia katakan di sini, sudahlah, Allah yang sudah memberi nikmat kepada saya, Allah juga yang berhak untuk ngambil apa yang telah Allah itu berikan. Berarti dia anggap semuanya itu adalah titipan dari Allah. Kekayaannya juga berarti adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ini seperti terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada sebuah kisah. Seorang suami namanya, ini sahabat Nabi, namanya Abu Talha. Dia menikahi seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Yang nama aslinya itu Rumaisa. Kadang sebagian ulama itu sebut dengan Rumaisa. Ya, namanya Ummu Sulaim. Terkenal lebih dengan nama Ummu Sulaim. Namun bapak ibu-ibu jarang mendengar dengan nama Rumaisa atau Rumaiso di sini. Gak pakai .com. Kemudian saat itu, ya, pernikahan Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik. Namun suaminya yang dulu namanya Malik. Malik ini orang kafir. Maka ketika Ummu Sulaim masuk Islam, dia pergi berpisah dengan suaminya. Nah, kemudian dia menikah lagi dengan Abu Talha. Maharnya ketika itu cuma ingin Abu Talha masuk Islam. Dia nggak minta macam-macam. Dia cuma minta, saya ingin menikah denganmu dengan syarat maharnya itu adalah kamu masuk Islam. Dan ketika itu akhirnya Abu Talha masuk Islam. Kisahnya suatu hari, ada beberapa kisah tentang Abu Talha dan Ummu Sulaim yang lainnya. Namun kisah ini yang paling menarik. Suatu hari Abu Talha itu punya seorang putra. Putranya itu jatuh sakit. Dan ketika itu, ya Abu Talha tetap mungkin cari rizki, pergi keluar. Maka ketika itu dia tinggalkan putranya yang dia cintai bersama ibunya Ummu Sulaim. Ibunya rawat. Namun pada hari itu akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Dulu nggak ada SMS, nggak ada telepon, nggak bisa hubungi suaminya. Dan ketika itu langsung anaknya dikubur. Suaminya nggak tahu. Anaknya dikubur, suaminya nggak tahu kalau anaknya itu dikubur. Sudah meninggal pun nggak tahu, nggak dengar kabar ini. Maka ketika itu malam harinya pulang. Ini berarti lagi malam berduka ini ya. Lagi malam berduka, itu pulang. Datang kemudian nyambut suaminya. Mas, gimana kabarnya? Sehat, Mas? Ini belum ngomong apa-apa loh. Dikasih makan malam. Masih siapkan makan malam. Nggak ada raut mukanya itu sedih sama sekali. Kira-kira kalau ibu-ibu jadi wanita seperti ini gimana akhirnya? Layani suami nggak? Enggak kan? Enggak. Namun dia tetap melayani apa adanya. Suaminya setiap malamnya seperti itu, dia tetap panggil suaminya dan dia sajikan makan malam. Berikan makan malam, suaminya sudah kenyang. Sudah Mas, sudah kenyang. Habis itu dia dandan cantik, ayu. Masya Allah. Ini malam duka loh ini. Masih dandan apa? Cantik, ayu. Kemudian dia melayani suaminya, berhubungan intim dengan suaminya pada malam tersebut. Ini gila apa enggak ini kalau zaman ini? Setelah itu suaminya puas, baru dia mengatakan, Mas, dalam bahasa kita ini ya, Mas, gimana kalau ada orang yang nitip barang, kemudian sudah selesai keperluannya, dia ambil lagi titipannya, kamu bolehkan atau tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Baru dia beritahu pada suaminya, anakmu, putra kita, itu adalah titipan, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas tadi suaminya sudah makan malam, sudah dilayani spesial dengan dandan cantik. Dandan cantik untuk suaminya. Baru dia mengatakan seperti itu. Suaminya kira-kira marah gak? Bapak marah gak kalau dengar kayak gini? Abu Talha marah. Masa sudah seperti ini baru diberitahu? Dia nggak terima. Besok paginya dia datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, istriku kok kayak begini loh.
Ya memang dari sisi ini baik sekali. Namun kok kayak begini sudah melayaniku sangat-sangat bagus sekali. Masya Allah, melayani sangat-sangat bagus. Tapi Rasul tanya, tadi malam itu rasanya seperti apa? Apa seperti malam pertama? Iya wahai Rasulullah, Masya Allah itu seperti malam pertama, malam pengantin pertama. Luar biasa kan berarti? Iya kan? Luar biasa. Kemudian Rasul sudah tahu masalahnya seperti itu. Kemudian Rasul malah doakan, mudah-mudahan malam tadi itu jadi malam spesial bagi kalian, dan mudah-mudahan engkau mendapatkan keturunan dari malam tersebut. Dan Allah dan Nabi SAW mendoakan berkah. Mendoakan berkah. Akhirnya ketika itu dari cerita ini Ummu Sulaim hamil lagi. Doanya terkabul. Didapatkan 8 keturunan, semuanya jadi hafiz Al-Quran. Semuanya jadi hafiz Al-Quran. Berarti nggak sia-sia kan tadi apa yang dilakukan oleh ibunya? Nggak sia-sia. Pelajarannya ibu-ibu di sini pelajaran yang penting. Apapun susahnya, sama seperti istrinya Nabi Ayub di sini. Apapun susahnya tetap melayani suami. Apapun susahnya tetap berdandan cantik di hadapan suami. Tahu nggak dandan cantik di hadapan suami ibu-ibu? Guru malam pengantin pertama paling. Dandan itu penting loh. Dandan itu penting. Para ulama itu katakan biar nggak jadi masalah dengan suami, penuhi 3 hal saja untuk suami. Saya kasih tahu 3 resep. Ibu-ibu 3 hal saja. Yang pertama, berikan kesenangan untuk mata. Yang kedua, beri kesenangan untuk perut. Yang ketiga, beri kesenangan untuk kemaluan. 3 ini kalau dipenuhi, insya Allah nggak akan lagi terjadi perceraian di rumah-rumah di Gunung Kidul. Apa tadi yang pertama? Mata. Mata itu dari mana kalau begitu? Dandan ayu. Jangan cuma pergi manten, mau pergi jagung saja dandannya Masya Allah kayak bidadari. Namun kalau di rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantasan suaminya nggak betah. Senin pagi sudah pergi, balik lagi Sabtu. Wah di rumah itu suami istriku tuh kayak gitu. Matanya butuh dihibur. Daripada suami lirik yang lain, coba mana yang halal dia lirik? Istri. Maka senangkan suami seperti ini. Yang kedua tadi apa? Senangkan apa? Perut. Diberi kenyang. Tadi lihat ini loh, Ummu Sulaim. Suaminya dipenuhi perutnya dulu. Masak yang enak. Masya Allah. Ragu-ragunya loh, ini tenang nih. Buat resep yang spesial. Ya, yang ketiga apa tadi? Kemaluannya. Berarti apa? Ya wes ngerti. 3 ini, insya Allah kalau 3 ini dipenuhi dengan baik, gak akan suami itu protes, gak akan pernah lirik pada yang lain, gak akan juga ada kasus perceraian. Ya, betul ini. Penuhi ini saja. Kalau 3 ini dipenuhi, insya Allah rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kalau sudah masalah dengan masalah matanya, suaminya sudah nggak betah dengan mata, dengan perut. Dek, coba mbok dikasihkan makan malam cukup dewe. Wedang, itu sudah ada dispenser sana, buat sendiri. Betul. Masalah terus loh nanti. Walaupun suami bisa buat sendiri, kadang dia butuh ya istrinya itu nyajikan itu dan lebih istimewa kalau disajikan. Betul nggak Bapak? Betul. Insya Allah.
Ini kalau pulang ini nanti jadi malam istimewa nih, ya insya Allah. 3 ini saja. Kisah dari Ayub, istri Nabi Ayub sudah dibuktikan loh ini. Kalau mau lihat kisah selanjutnya lagi ada. Nanti insya Allah berikutnya lah. Berapa sakitnya lamanya. Kemudian istrinya itu bagaimana melayani suaminya. Insya Allah kita kaji pada kesempatan berikutnya. Ini sudah jam 9. Pon? Ya. Baik, selanjutnya tanya jawab. Nanti ibu tanya banyak nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah, yaitu yang dalam surat Fatir 29 kurang lebihnya orang-orang yang selalu menjalankan sholat Fatir 29. dan membaca Quran dan menginfakkan hartanya diam-diam dan terang-terangan, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi dan akan mendapat pahala yang besar. Maksudnya perdagangan yang tidak pernah rugi itu bagaimana? Yang telah menghitung dan Baik. Di sini ada yang komentar ini dari pendengar Facebook. Tadi kan sudah dikasih tahu kan untuk senangkan mata, terus apa lagi? Perut. Yo berarti uang sakunya ditambah bapak-bapak. Untuk toko bedak, untuk toko lauknya enak-enak. Ditambah nanti. Di sini komentar kayak gitu loh. Terus pertanyaan kedua. Rasa wae berarti. Ibu-ibu mantan? Belakang tuh. Bapak belakang. Mek. Monggo, Pak. Ada Pak Sugis? Nah, ada ibu dulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama saya bukan masalah tema ini, Pak. Pertanyaan pertama saya masalah syirik, berikan salah satu syirik besar. Contoh Ya. syirik besar mungkin. Ya, yang kedua, mengapa program pemerintah dan agama itu bertentangan di masyarakat sekitar saya? Kalau punya anak 3 atau 4 nanti dioyak-oyak untuk suruh. Iya itu. Ya. Pertanyaan yang ketiga tentang puasa, Pak. Puasa. Puasa ayam bulbin itu dimulai hari Jumat itu boleh enggak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu? Pak, dari belakang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya pada Bapak Ustadz, ini masalah mengenai doa berjamaah sesudah sholat, yaitu baik sholat isya ataupun sholat subuh, ya terutama sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan. Ya, terus. Nah, yang saya tanyakan ini doa, ada yang sebagai imam itu berdoa dibaca keras atau dibaca bersama-sama, dan ada yang tidak dibaca keras, hanya untuk berpikir dengan batin. Nah, kalau yang dibaca keras itu bagaimana makmum masbuknya bila mana terganggu orang yang membaca doa keras tersebut, dan apakah memang itu benar ada hadisnya yang sahih atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya sambil baca pengumuman nanti Jumat Berkah di Masjid Asy-Syafuddin Kerambil besok Jumat pagi, khutbah Jumat di Baitur Rahim Kelampok Purwosari, kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Uswatun Hasanah Wiloso, kemudian malam Minggu bahasa Arab tetap ada seperti biasa pada maghrib dan dilanjutkan Ahad pagi dari jam 20 pada maghrib sampai 10 malam, kemudian pas pagi jam 7 sampai jam 9. Kemudian kajian Ahad pagi ada seperti biasa untuk Bapak, kajian Ahad PON untuk Aisyah dan PCN untuk Kecamatan Panggang libur
Ya, karena saya sarankan untuk hadir kajian Gunung Kidul mengaji di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari jam 8:30 pagi, ya, yang nanti akan diisi oleh Kiai Haji Pak Din Syamsuddin dari Majelis Ulama Indonesia. Silakan untuk hadir para jamaah sekalian. Kemudian kajian malam Senin di Masjid Nur Hasanah Maki. Nanti ada kajian besar untuk jamaah Darus Sholihin, insya Allah pas hari Ahad Kliwon bersama Bapak Kiai Haji Yunahar Ilyas dari PP Muhammadiyah dan juga dari Majelis Ulama Indonesia. Nanti diadakan pada tanggal 26 besok, ya, tapi diadakan siang, dan insya Allah mungkin untuk kajian-kajian besar berikutnya nanti diadakan siang seperti ini biar pulangnya nggak malam. Ya, maka diharapkan kumpul jam 12:30, artinya ba'da zuhur sudah di sini, nanti sampai waktu sholat asar. Ya, sampai waktu sholat asar. Pengumuman selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah, dan nanti akan disediakan nasi bungkus beserta minum biar yang jauh-jauh itu tidak terlalu berat. Jadi tidak perlu khawatir, nanti pas hari H insya Allah ada nasi bungkus sebanyak 5.000 bungkus nanti akan dibuat untuk warga yang hadir. Kemudian pengumuman yang lainnya nanti insya Allah menyusul. Ya, monggo ibu-ibu berikutnya. Ibu-ibu ada? Di sini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, Pak. Ya. Di Al-Quran Juz 28 surat Al-Takrim itu yang membunyikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu diberi umpamaan. Iya, Maksudnya bagaimana Pak Ustadz itu? Saya artinya istri Nabi Nuh kalih Nabi Lut nggih? Iya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada lagi ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Sementara belum ada Ustaz. Ya, minta nambah tadi uang jajannya tadi ya ibu-ibu ya. Surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak akan rugi di sini yang dimaksud adalah keuntungan di akhirat. Di sini diibaratkan seperti perdagangan karena kalau orang itu jual beli, ada yang dia serahkan, kemudian ada yang dia nanti dapat untung. Ya, ada yang dia serahkan nanti ada yang dia dapat untung. Dia tanam modal, kemudian nanti dapat untung. Jual beli di dunia seperti itu. Maka dikatakan di sini adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan apa tadi? Rugi. Ya, karena di akhirat seperti ini akan dibalas. Tadi disebutkan amalannya orang yang baca kitabullah, kemudian orang yang melaksanakan sholat, kemudian orang yang berinfak. Infaknya sini ada dua macam. Ada yang infaknya itu terang-terangan, ada yang infaknya itu sembunyi. Semuanya tadi itu nanti akan mendapatkan pahala. Pahala ini artinya untung nanti di akhirat. Dan ini tidak akan ditemukan orang-orang yang merugi kalau sudah beramal soleh seperti ini.
Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, sebutkan contoh syirik besar. Yang jelas yang namanya syirik, kalau pengertian syirik besar, kata para ulama itu adalah kita menjadikan ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Yaitu kita menjadikan sebagian ibadah itu ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku wa nusuk. Kata para ulama sebagian tafsirannya adalah sembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Maka kalau ada yang sholat pada selain Allah, dia sujud, bentuknya sujud pada selain Allah, syirik besar. Kalau sini bentuknya sembelihan atau kurban atau kita sebut dengan tumbal, kalau ini ditujukan pada selain Allah, itu juga adalah syirik besar. Dan syirik besar sudah dapat ancaman, orang yang melakukan syirik besar itu nantinya akan kekal di dalam neraka sampai dia bertobat. Kalau di dunia ada kesempatan dia bertobat, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya tadi. Tadi ditanyakan tentang KB. Ya, ditanyakan tentang KB, keluarga berencana. Memang dibatasi berapa? Dibatasi 2. Apa jadi wajib itu? Hah? Jadi wajib enggak? Kalau menurut Kanjeng Nabi, 2 anak belum cukup. Ya, masih boleh nambah. 2 anak belum cukup. Kalau istilahnya kita, 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Ya, itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Terus puasa Ayyamul Bid boleh nggak dimulai pada hari Jumat? Setiap puasa yang punya sebab. Contoh Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu punya sebab. Contohnya lagi puasa Asyura punya sebab. Contohnya lagi puasa Arafah punya sebab. Setiap puasa yang punya sebab boleh dikerjakan pada hari Jumat. Boleh juga dikerjakan pada hari Sabtu. Boleh dikerjakan pada hari Ahad, meskipun tidak didahului dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi tidak ada masalah. Terus tadi tentang sholat yang dijaharkan. Ada sebagian imam itu setelah selesai sholat itu mengeraskan bacaan doanya. Doa yang terbaik kita diperintahkan wala tajhar, tidak dijaharkan. Doa yang terbaik itu dengan lirih. Sebagaimana kita kalau dianggap santun, kita kalau meminta kepada orang yang punya kedudukan tinggi, kita mintanya dengan halus, tidak dengan suara keras. Maka doa yang terbaik itu tidak dikeraskan. Sekali lagi, doa yang terbaik itu tidak dikeraskan. Dan ini tanda kita punya keimanan pada Allah dengan baik. Karena kita dengan suara yang lirih saja, yakin Allah mendengar doa kita. Yakin Allah mendengar doa kita. Dan inilah yang jadi alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya untuk zikir lebih baik dengan lirih, untuk doa itu lebih baik dengan lirih, tidak dengan suara keras. Kalau tidak dengan suara keras, berarti baiknya jamaah doa sendiri, zikir sendiri, imam itu doa sendiri, zikir sendiri. Sehingga juga tidak mengganggu makmum masbuh. Kemudian surat At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, di ayat berikutnya lagi, wa daraballahu masalan ladzina amanu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah 'indaka baytan fil jannati ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Baik. Ini dua ayat ini contoh, ini saking surat At-Tahrim. Contoh yang pertama itu ada suami yang soleh, istrinya itu malah masuk neraka. Kemudian contoh yang kedua, sebaliknya, ada suami yang durhaka pada Allah, masuk neraka, malah istrinya itu jadi istri yang soleha. Contoh yang pertama tadi itu dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Contoh yang kedua, istri dari Fir'aun yaitu Asiyah. Istri dari Fir'aun yaitu Asiyah. Jadi mungkin ada antara suami istri tidak masuk surga bareng. Ya, ada antara suami istri tidak masuk surga bareng. Contohnya di sini. Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya itu membangkang. Bukan membangkang pada suaminya, namun tidak mau taat pada Allah. Sebaliknya, ada istri dari Fir'aun itu malah taat pada Allah, suaminya jadi orang yang paling durhaka di muka bumi. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya tidak beriman. Sedangkan Fir'aun istrinya itu orang yang beriman. Sampai dia mengatakan, ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga supaya dia selamat dari Fir'aun juga dan pasukan-pasukannya. Dan ada yang sebaliknya, anak-anaknya, orang tuanya beriman, anak-anaknya yang tidak beriman. Seperti ada disebutkan tentang perjalanan Musa dan Khidir, nanti ketemu dengan orang tua yang beriman, anaknya ketika itu dibunuh oleh Khidir, ya, karena dia nanti bisa membunuh orang tuanya yang beriman. Ya, ada juga keadaannya seperti itu dan ini mungkin. Maka pelajaran yang bisa diambil, saling menasihati antara suami istri itu penting. Kalau suaminya itu belum beriman, belum mendapatkan hidayah, istri hendaklah menasihati suami. Sebaliknya juga demikian, keduanya harus saling menasihati. Mudah-mudahan masuk surga itu bareng. Sehidup di dunia juga bisa sampai sesurga juga nanti di akhirat. Allahumma amin. Ini kemauan untuk pembahasan pada kesempatan malam hari ini, mugi-mugi manfaat dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال